warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk kita semua. Nah, perkenalkan, nama saya Wais Al-Kurni serta rekan kelompok saya Angelina Pangala. Kami berasal dari Universitas Megareski Makassar, Prodi Pascasarjana Farmasi. Nah, adanya video kali ini yang kami buat guna untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok kami pada mata kuliah statistik. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan secara singkat apa itu uji Wilcoxon dan bagaimana cara penggunaannya. Nah, baiklah, sebelum masuk pada bagaimana atau tutorial dari penggunaan uji Wilcoxon ini, alangkah baiknya kita mengetahui tentang apa sebenarnya uji Wilcoxon ini. Nah, uji Wilcoxon ini merupakan uji alternatif dari uji T berpasangan atau parity test. Jika syarat uji T berpasangan tidak terpenuhi, maka uji ini merupakan uji analisis untuk menjawab hipotesis data yang kita miliki. Nah, baiklah, di sini kami juga akan memberikan sebuah contoh kasus yang kami akan aplikasikan langsung pada SPSS dengan menggunakan uji Wilcoxon. Contoh kasusnya seperti ini. Apakah ada perbedaan pengetahuan remaja tentang perilaku hidup bersih dan sehat sebelum dan sesudah penyuluhan? Nah, yang perlu kita ketahui di sini, kami menggunakan sampel sebanyak 50 responden. Dan pada kasus ini kita asumsikan bahwa setelah dilakukan uji normal, transformasi data distribusi tetap tidak normal sehingga dilihat Wilcoxon. Nah, dari contoh kasus tersebut, untuk menentukan uji hipotesis yang tepat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah variabel yang dihubungkan, yang kedua adalah jenis hipotesis, yang ketiga adalah masalah skala pengukuran, dan yang keempat adalah berpasangan atau tidak berpasangan, dan yang terakhir adalah identifikasi jumlah kelompok. Nah, uji hipotesis ini juga yang digunakan adalah uji T berpasangan jika memenuhi syarat. Nah, apabila tidak memenuhi syarat, maka akan dilakukan uji Wilcoxon. Nah, setelah melakukan uji hipotesis, langkah berikutnya adalah interpretasi data, di mana berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa nilai rata-rata pengetahuan remaja tentang PHBS mengalami peningkatan seperti data yang kami akan tampilkan. Nah, setelah kita melakukan beberapa pengujian dan beberapa data yang telah kami lampirkan pada video, kita dapat menarik kesimpulan berdasarkan uji Wilcoxon dapat diketahui bahwa nilai P sama dengan 0,001 kurang dari 0,05, artinya ada perbedaan pengetahuan remaja tentang PHBS sebelum dan sesudah penyuluhan. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang uji Wilcoxon dan beberapa langkah-langkahnya. Dan untuk mempermudahkan, di sini kami juga akan memberikan tutorial dengan penggunaan uji Wilcoxon pada SPSS dan akan diterangkan oleh rekan kelompok saya, yaitu Angelina Pangala. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penggunaan aplikasi SPSS untuk uji Wilcoxon. Seperti yang kita ketahui bahwa uji Wilcoxon ini digunakan untuk alternatif dari uji T berpasangan. Pada kasus yang kami dapatkan, yaitu apakah ada perbedaan pengetahuan remaja terkait perilaku hidup bersih dan sehat sebelum dan sesudah penyuluhan. Pada case ini kami menggunakan 50 responden. Pertama-tama yaitu kita memasukkan data dari 50 responden tadi ke dalam aplikasi SPSS. Kemudian kita klik variable view. Setelah itu di name ini kita rubah menjadi pre dan post. Dan untuk label kita rubah menjadi pre-test dan post-test. Hal ini digunakan untuk memudahkan kita pada saat membaca hasil dari uji kita nanti. Kemudian kita kembali ke data view, setelah itu kita klik analyze, setelah itu kita klik non-parametric test, kemudian kita klik legacy dialog, selanjutnya kita klik to related sample. Setelah itu akan muncul dialog box seperti ini. Kita klik pretest, kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan di variabel 1, kemudian kita lanjutkan ke post test, kita pindahkan ke sebelah kanan di variabel 2. Selanjutnya kita harus pastikan bahwa di box test type ini kita sudah mencentang Wilcoxon. Setelah itu kita klik OK. Jadi setelah serangkaian step sudah kita lewati di SPSS,
Kemudian akan muncul hasil seperti berikut. Ada dua tabel, yaitu pertama ada tabel rank dan kemudian ada tabel tes statistik. Nah, untuk tabel rank di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk membaca hasil datanya. Pertama ada negative rank, ada positive rank, dan juga ada TIS. Untuk negative rank ini untuk melihat apakah terjadi penurunan nilai dari pretest ke posttest setelah dilakukan penyuluhan. Kemudian untuk positive ranks-nya ini untuk melihat apakah terjadi peningkatan nilai dari pretest ke posttest. Kemudian untuk nilai TIS sama sekali tidak terjadi peningkatan nilai dari pretest ke posttest. Untuk hasil dari tabel rank ini, kita bisa melihat di negative rank-nya terdapat 7 responden atau N-nya ada 7 responden yang mengalami penurunan nilai dari pretest ke posttest setelah dilakukannya penyuluhan. Kemudian pada hasil positive ranks terdapat 25 responden yang mengalami peningkatan nilai setelah dilakukan penyuluhan. Kemudian pada kolom TIS itu terdapat 18 responden yang nilai pretest dan posttestnya tetap sama setelah kita melakukan penyuluhan. Untuk total respondennya itu ada 50 responden. Melihat dari tabel tes statistik di sini, yaitu hasilnya min 3,287, artinya nilainya lebih kecil dari 0,05. Maka kami dapat menarik kesimpulan hipotesis kami diterima, di mana hipotesis kami itu terdapat pengaruh pengetahuan remaja tentang perilaku hidup bersih dan sehat sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.